Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang reduplikasi. Baik, pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nama saya Febi Dwi Alita, NPM 196210274. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Susanti. Saya pemateri yang selanjutnya yaitu tentang reduplikasi fonologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Dwi Salsabil sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Misda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu reduplikasi semantis. Perkenalkan, nama saya Tasya Nidia Putri, NPM 1962-10973. Saya pemateri 5 dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang reduplikasi morfologis. Pertama, pengertian reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan bentuk suatuan kebahasaan merupakan gejala yang terdapat dalam banyak bahasa di dunia ini. Misalnya, dalam salah satu bahasa Afrika Selatan ada kata amper, yaitu dekat, direduplikasikan menjadi amper-amper, sangat dekat. Kata dik menjadi tebal, direduplikasikan menjadi dik-dik, menjadi sangat tebal. Dan kata dry, 3 direduplikasikan menjadi dry-dry yang menjadi 3 sekaligus. Menurut Hasan Alwi, reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Contohnya adalah anjing-anjingan, lelaki, sayur mayur, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, reduplikasi merupakan mekanisme yang penting dalam pembentukan kata, di samping afiksasi, komposisi, dan akronimisasi. Lalu, meskipun reduplikasi terutama adalah masalah morfologis, masalah pembentukan kata, tetapi tampaknya ada juga reduplikasi yang menyangkut masalah fonologi, masalah sintaksis, dan masalah semantik. Lanjut, yang B, ciri bentuk dasar kata ulang. Ciri bentuk dasar kata ulang ini terdiri dari 5. Yang pertama, menimbulkan makna gramatikal. Yang kedua, terdiri lebih dari satu morfem. Yang ketiga, selalu memiliki bentuk dasar. Yang keempat, pengulangan pada umumnya tidak mengubah golongan kata atau kelas kata. Apabila suatu kata ulang berkelas kata benda, bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitu juga apabila kata ulang itu berkelas kata kerja, bentuk dasarnya juga berkelas kata kerja. 5. Bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Maksudnya ialah dapat dipakai dalam konteks kalimat. Selanjutnya yaitu tentang reduplikasi fonologis. Reduplikasi fonologis berlangsung terhadap dasar yang bukan akar terhadap bentuk yang statusnya lebih tinggi dari akar. Status bentuk yang diulang tidak jelas dan reduplikasi fonologis ini tidak menghasilkan makna gramatikal, melainkan menghasilkan makna leksikal. Yang termasuk reduplikasi fonologis ini adalah bentuk-bentuk seperti ini. Yang pertama adalah kuku, dada, pipi, dan sisi. Bentuk tersebut bukan berasal dari ku, da, pi, cin, dan si. Jadi, bentuk-bentuk tersebut adalah sebuah kata yang bunyinya kedua suku katanya sama. Yang kedua yaitu foya, tubi, semah, anai, dan ani. Bentuk-bentuk ini memang jelas sebagai bentuk ulang yang diulang secara utuh. Namun, bentuk dasarnya tidak berstatus sebagai akar yang mandiri. Dalam bahasa Indonesia, kini tidak ada akar foya, tubi, semai, ani, dan ani. Yang ketiga, laba, kupu, paru, onde, yang diulang pun jelas. Tetapi, hasil reduplikasinya tidak melahirkan makna gramatikal. Hasil reduplikasinya hanya menghasilkan makna leksikal. Yang keempat yaitu mondar-mandir, luntang-lantung, lunggang-lunggang, kocar-kacir, dan teka-teki. Bentuk-bentuk ini tidak diketahui makna yang menjadi bentuk dasar pengulangannya. Reduplikasi sintaksis. Reduplikasi sintaksis merupakan
proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang biasanya berupa akar, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang statusnya lebih tinggi daripada sebuah kata. Krida Laksana menyebut menghasilkan sebuah ulangan kata, bukan kata ulang. Contoh, suaminya benar-benar jantan. Jauh-jauh sekali negeri yang akan kita datangi. Bentuk-bentuk reduplikasi sintaksis memiliki ikatan yang cukup longgar, sehingga memiliki potensi untuk dipisahkan. Contohnya, jangan kau dekati pemuda itu. Jangan. Panas memang panas rasanya hatiku. Reduplikasi sintaksis ini memiliki makna menegaskan atau menguatkan. Dalam hal ini termasuk juga pada reduplikasi yang dilakukan terhadap sejumlah kata ganti orang pronomina persona, seperti yang tidak datang ternyata dia juga. Mereka memang sengaja tidak kita undang. Kita ini memang termasuk orang yang tidak setuju dengan beliau. Reduplikasi sintaksis termasuk juga yang dilakukan terhadap akar yang menyatakan waktu. Contoh, besok-besok kamu boleh datang ke sini. Dalam minggu-minggu ini, kabarnya beliau akan datang. Hari-hari menjelang pilkada, beliau tampak sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salpi Misda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu reduplikasi semantis. Nah, jadi reduplikasi semantis ini adalah pengulangan makna yang sama dari dua buah kata yang bersinonim. Misalnya, ilmu pengetahuan, alim ulama, cerdik cendekia. Kita lihat kata ilmu pengetahuan memiliki makna yang sama. Kata alim dan ulama juga dan kering mersik. Namun, bentuk-bentuk seperti ini dalam berbagai buku tata bahasa dimasukkan ke dalam kelompok reduplikasi berubah bunyi. Memang bentuk segar bugar perubahan bunyinya masih bisa kita kenali, tetapi bentuk mudah belia dan kering mersik tidak tampak sama sekali bahwa unsur pertama berasal dari unsur kedua atau sebaliknya. Reduplikasi morfologis. Reduplikasi morfologis terjadi pada bentuk dasar berupa yang pertama pengulangan akar. Pengulangan akar memiliki 4 macam proses. Yang pertama ada pengulangan utuh, artinya bentuk dasar itu diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akar itu. Contoh, meja menjadi meja-meja. Yang kedua, pengulangan sebagian, artinya yang diulang dari bentuk dasar itu hanyalah salah satu suku katanya saja. Contohnya, leluhur menjadi luhur. Yang ketiga, pengulangan dengan infiks, artinya sebuah akar diulang tetapi diberi infiks pada unsur ulangannya. Contoh, turun-temurun. Selanjutnya yang kedua, pengulangan dasar berafiks. Yang pertama, sebuah akar diberi afiks dulu, baru kemudian diulang atau direduplikasi. Contoh, lihat, ditambah lihat menjadi melihat-lihat. Yang kedua, sebuah akar direduplikasi dulu, baru kemudian diberi afiks. Contoh, jalan menjadi jalan-jalan, ditambah jalan-jalan menjadi berjalan-jalan. Yang ketiga, sebuah akar diberi afiks dan diulang secara bersamaan. Contoh, minggu, ditambah minggu menjadi berminggu-minggu. Selanjutnya, pengulangan dasar berafiks. Berikut ini dibicarakan proses itu dengan afiksnya satu persatu. Yang pertama, akar berafiks ber. Ada 2 macam pengulangan akar berprefiks ber, yaitu yang satu, pada akar mula-mula diimbuhkan prefiks ber, lalu dilakukan pengulangan sebagian dan yang diulang hanya akarnya saja. Contoh, berlari-lari, dari ber ditambah lari. Yang kedua, pengulangan dilakukan serentak dengan pengimbuhan prefiks ber. Contoh, berhari-hari. Yang ketiga, akar berkonfiks ber-an direduplikasikan sebagian, yaitu hanya akarnya saja. Misalnya, berlari-lari.
Yang keempat, akar berprefiks me direduplikasikan hanya akarnya saja, tetapi ada dua macam cara, yaitu yang pertama bersifat progresif, pengulangan ke arah depan atau ke arah kanan. Contoh menari-nari, dasar menari. Yang kedua bersifat regresif, pengulangan ke arah belakang atau ke arah kiri. Contoh tembak-menembak, dasar menembak. Yang kelima, akar berklofiks mekan direduplikasikan hanya akarnya saja, misalnya membeda-bedakan. Yang keenam, akar berklofiksme i direduplikasikan hanya akarnya saja, contohnya menulis-nulisi. Yang ketujuh, akar berprefiks pe direduplikasikan secara utuh, contoh pemuda-pemuda. Yang kedelapan, akar berkonfiks pe-an direduplikasikan secara utuh, misalnya penjelasan-penjelasan. Yang kesembilan, akar berkonfiks per-an direduplikasikan haruslah secara utuh, contohnya pertokoan-pertokoan. Akar yang selanjutnya, yang ke-10, akar bersufiks an. Ada dua cara preduplikasiannya. Yang pertama dengan mengulang secara utuh bentuk versufiks an, contohnya aturan-aturan. Yang kedua, mengulang akarnya saja yang sekaligus disertai dengan pengulangannya, contoh obat-obat. Selanjutnya ada akar berprefikse direduplikasikan dengan dua cara, yaitu satu diulang secara utuh, contoh sedikit-sedikit. Yang kedua hanya mengulang bentuk akarnya saja, contohnya sekali-sekali. Selanjutnya ada akar berprefiks ter direduplikasikan hanya akarnya saja, misalnya terbawa-bawa. Dan akar berkonfiks C-nya direduplikasikan hanya akarnya saja, misalnya secepat-cepatnya. Selanjutnya ada akar berkonfiks ke-an direduplikasikan hanya akarnya saja, misalnya keragu-raguan. Dan yang terakhir ada akar berinfiks m, l, r, direduplikasikan sekaligus dalam pengimbuhan infiks dan proses reduplikasi, misalnya tali temali. Yang ketiga ada reduplikasi kompositum. Kompositum gabungan kata-kata majemuk secara umum dapat dibedakan atas dua. Yang pertama, yang kedua unsurnya sederajat seperti tua muda. Yang kedua unsurnya tidak sederajat seperti rumah sakit.